Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tips and Trick Monetize. Hari ini saya akan menunjukkan cara memulai dan mengembangkan channel YouTube dengan benar secara cepat. Ini adalah langkah demi langkah yang digunakan oleh kakak saya yang bernama Brian Dean, untuk memulai dan mengembangkan channel YouTube-nya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu, lalu like videonya, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video menarik dari saya. Cara memulai dan mengembangkan channel YouTube yang pertama yaitu: pertama, buatlah halaman channel yang menarik agar terlihat profesional. Ternyata selain membuat video yang menarik, kita juga perlu memperindah tampilan halaman channel. Dengan melakukan custom halaman channel agar terlihat menarik, maka penonton akan lebih terkesan dan menjadi lebih nyaman mengakses video terbaru yang kita unggah. Selain itu, memperindah tampilan halaman channel juga dapat membantu mengubah penonton menjadi subscriber kita. Faktanya, jika halaman channel YouTube kita jelek, itu tidak akan mendorong siapapun untuk subscribe channel kita. Jadi, bagaimana cara membuat halaman channel yang menarik? Pertama, tulis deskripsi di tab tentang channel secara menyeluruh. Tahukah kalian ketika seseorang ragu untuk mensubscribe channel kita, apa yang mereka lakukan? Mereka pasti akan mengklik tab tentang channel kita. Dan jika deskripsi di tab tentang channel biasa saja, maka mereka akan langsung meninggalkan channel kita saat itu juga. Nah, oleh sebab itu, kita harus menulis deskripsi secara detail di tab tentang channel agar orang-orang tahu untuk siapa channel kita, jenis video apa yang kita unggah, kapan kita mengupload video baru, dan ternyata hal inilah yang membuat seseorang ingin menekan tombol subscribe di channel kita. Dan banner channel adalah hal pertama yang dilihat seseorang saat mereka mengunjungi halaman channel kita. Oleh karena itu, gambar banner channel YouTube harus terlihat bagus. Sekarang, jika kalian tidak tahu cara menggunakan Photoshop atau CorelDRAW, kalian bisa menggunakan aplikasi yang mudah seperti Canva dan Snappa untuk membuat banner channel YouTube yang bagus. Buat ikon yang bagus dan jelas, agar mudah diingat oleh penonton. Faktanya bagi banyak orang, ikon adalah hal pertama yang mereka lihat sebelum mengunjungi halaman channel YouTube kita. Jadi, pastikan ikon harus terlihat bagus dan jelas. Seperti ini. Dan ini. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu temukan 3 kata kunci populer. Kita dapat memiliki video terbaik yang pernah dibuat. Tetapi, jika tidak ada orang di YouTube yang dapat menemukannya, maka video tersebut tidak akan mendapatkan penayangan. Oleh karena itu, kita membutuhkan beberapa kata kunci. Khususnya, kata kunci yang banyak dicari orang di YouTube. Jadi, bagaimana cara kita menemukan kata kunci tersebut? Ini sebenarnya cukup mudah, kita bisa menggunakan fitur autocomplete langsung dari YouTube. Kita mungkin sering memperhatikan bahwa saat kita mencari suatu video di YouTube, YouTube memberikan rekomendasi kata kunci untuk kita. Nah, fitur inilah yang disebut dengan fitur autocomplete. Dengan kata lain, YouTube benar-benar memberitahu kita, ini loh istilah yang sering digunakan banyak orang untuk mencari video di YouTube. Misalnya, kalian ingin membuat video tentang keto diet. Nah, saat kalian mengetik kata keto ke YouTube, kalian dapat melihat bahwa YouTube merekomendasikan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan istilah itu. Dan kata kunci yang direkomendasikan YouTube itulah yang paling bagus untuk mengoptimalkan video kita. Langkah ketiga yaitu, optimalkan dan rencanakan video Anda. Kebanyakan orang yang berjuang di YouTube tidak memiliki rencana untuk video yang akan mereka buat. Tetapi, jika kita melihat beberapa channel paling sukses di YouTube, kita akan melihat bahwa mereka semua merencanakan video mereka terlebih dahulu. Dan kenapa ini penting? Coba posisikan diri kita sebagai seseorang yang menonton video di YouTube. Apakah kita menggunakan YouTube untuk belajar atau mencari hiburan? Jika untuk belajar, pastinya kita akan mencari video yang bagus, jelas, mudah dipahami dan memiliki banyak manfaat untuk menambah wawasan kita. Oleh karena itu, sebelum kita membuat video saya sarankan untuk merencanakan dulu susunan videonya. Kita bisa menggunakan contoh interupsi pola seperti ini. Menit pertama, isi video dengan intro yang singkat dan tidak bertele-tele. Menit kedua, isi video dengan studi kasus yang akan kita bongkar. Menit ketiga, isi video dengan pembahasan yang jelas. Menit keempat, isi video dengan solusi.
Menit kelima, isi video dengan kesimpulan atau hasil yang akan kita dapatkan. Atau, kalian bisa menambahkan isi video lain sesuai dengan tema channel kalian. Nah, secara pribadi, saya menggunakan skrip yang sudah saya tulis untuk mempermudah saat membahasnya. Kalian juga bisa menulis skrip seperti ini agar tidak lupa saat membahasnya. Kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu, optimalkan video Anda untuk SEO YouTube. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, SEO adalah salah satu alasan yang membuat channel kita berkembang begitu cepat. Jadi, setelah kita menemukan kata kunci populer dan membuat video yang berkualitas, saatnya kita untuk mengoptimalkannya. Pertama, terapkan kata kunci yang sudah kita temukan tadi pada judul video. YouTube memberi banyak bobot pada istilah yang muncul di judul video kita. Jadi, pastikan untuk memasukkan kata kunci yang tepat di sini. Contohnya seperti ini. Kedua, kita terapkan kata kunci pada deskripsi video. Cukup masukkan kata kunci kita beberapa kali, jika kata kunci kita masuk akal di bagian deskripsi video. Seperti contoh berikut ini. Terakhir, kita terapkan kata kunci pada kolom tag. Masukkan kata kunci utama di bagian tag pertama, lalu diikuti dengan tag lainnya yang menjelaskan tentang video kita. Kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu, dapatkan lebih banyak komentar. Berikut ini adalah hasil analisa yang dilakukan oleh Brian Dean. 1,3 juta video YouTube bisa mendapatkan peringkat lebih tinggi daripada video lainnya, itu karena mendapatkan banyak komentar di video tersebut. Dengan kata lain, ketika video kita mendapatkan banyak komentar maka YouTube menganggap bahwa video kita benar-benar melibatkan penonton. Dan secara otomatis, maka YouTube akan meningkatkan peringkatnya. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara mendapatkan banyak komentar di video kita? Berikut 4 cara yang berhasil dengan baik untuk mendapatkan banyak komentar di video kita. Pertama, buatlah video dengan isi yang memiliki manfaat untuk penonton. Kedua, meminta kesan di kolom komentar. Ketiga, memberi hadiah pada komentar terbaik. Keempat, meminta saran atau ide dari penonton. Kita lanjut ke langkah yang keenam, yaitu, dapatkan lebih banyak subscriber. Untuk mendapatkan banyak subscriber, sebenarnya sangat mudah. Berikut 2 strategi mendapatkan banyak subscriber yang bekerja dengan baik saat ini. Strategi yang pertama yaitu, fokuskan video kita 100% berkualitas dan jangan memikirkan kuantitas. Banyak pakar YouTube yang memberitahu kita bahwa kita perlu mempublikasikan banyak video setiap saat. Itu sama sekali tidak benar. Faktanya, ada lebih dari 400 jam video yang diunggah di YouTube setiap menitnya. Jadi dengan kata lain, dunia tidak butuh video yang biasa-biasa saja, akan tetapi memerlukan lebih banyak video yang luar biasa. Seperti contoh channel ini, dia memiliki lebih dari 3 juta subscriber. Dan dia hanya mengunggah video sekitar 25 total video. Intinya, tidak ada yang peduli seberapa sering kita mengupload video, kecuali video yang kita upload itu luar biasa. Cara kedua yaitu, optimalkan elemen layar akhir video kita untuk tombol subscribe. Seperti yang mungkin kita ketahui, layar akhir adalah layar yang muncul di akhir setiap video kita di YouTube. Dan ini adalah salah satu cara termudah untuk mendapatkan banyak subscriber. Kenapa begitu? Jika seseorang baru saja selesai menonton video dari channel kita, itu berarti mereka siap untuk subscribe. Itu sebabnya kenapa saya merekomendasikan tombol subscribe di layar akhir video kita, karena dengan begitu, maka orang akan lebih mudah mensubscribe dari dalam video. Lanjut ke langkah yang ketujuh, yaitu, meningkatkan waktu sesi. Setelah channel kita sudah mendapatkan daya tarik, saatnya untuk meningkatkan ke level berikutnya. Khususnya, fokus pada meningkatkan waktu sesi. Jadi, apa itu waktu sesi? Dan kenapa itu penting? Waktu sesi adalah berapa lama seseorang menghabiskan waktu di YouTube setelah mereka mulai menonton salah satu video kita. Saya jelaskan sekilas, waktu sesi sedikit berbeda dari retensi penonton dan waktu tonton. Kedua metrik tersebut adalah berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menonton satu video. Tapi waktu sesi berbeda. Waktu sesi mengukur jumlah waktu yang dihabiskan seseorang di YouTube secara keseluruhan. Dan YouTube sudah mencatat bahwa waktu sesi sangat penting. Menurut YouTube,
Semakin lama kita dapat membuat orang menonton di YouTube karena konten kita, maka semakin banyak video kita akan muncul di beranda YouTube. Pertanyaannya, bagaimana cara memaksimalkan waktu sesi? Pertama, gunakan video berikutnya di elemen layar akhir. Seperti halnya kita menambahkan elemen subscribe tadi, kita tinggal menambahkan salah satu video yang berkaitan dengan video saat ini. Dengan begitu, kita memberi orang sesuatu yang lain dari channel kita untuk langsung ditonton. Cara kedua yaitu, gunakan power playlist khusus. Seperti yang kita ketahui, playlist adalah salah satu cara termudah untuk meningkatkan waktu sesi di channel kita. Itu karena, playlist secara otomatis memutar satu demi satu video yang membuat orang tetap di YouTube. Dengan power playlist, kita dapat mengatur berdasarkan hasil dan manfaatnya. Misalnya, kita memiliki banyak video di channel kita tentang makanan penutup yang sehat. Kebanyakan orang akan menamai playlist itu dengan makanan penutup yang sehat. Sebenarnya itu tidak salah, akan tetapi itu tidak akan mendorong orang untuk menonton setiap video di playlist tersebut. Oleh karena itu, kita menggunakan power playlist. Dengan menggunakan power playlist kita dapat mengatur video sesuai keinginan penonton. Seperti contoh, dengan alih-alih membuat playlist makanan penutup yang sehat kita cukup kumpulkan 4 atau 5 video cara menurunkan berat badan tanpa menggunakan makanan penutup. Kemudian ganti nama playlist menjadi manfaat makanan penutup. Bonus penutup, hack YouTube Studio dan cara membuat thumbnail. Setelah langkah pertama sampai ke-7 sudah kalian selesaikan, sekarang saatnya kita hack YouTube Studio dan cara membuat thumbnail. Yang pertama, hack YouTube Studio. Kenapa begitu? Apa manfaatnya YouTube Studio? Karena YouTube Studio adalah sarana meningkatkan channel kita dengan cepat, performa baik atau buruk channel kita sudah tercatat di dashboard analitik YouTube Studio. Misalnya, kita bisa periksa mulai menit berapa penonton mulai menonton video kita, menit berapa menonton meninggalkan video kita bisa ditemukan lewat sumber traffic mana, dan lain sebagainya. Periksa setiap kesalahan yang kita buat, lalu lakukan perbaikan untuk video kita selanjutnya. Cara kedua adalah, melengkapi thumbnail dengan desain yang menarik. Karena YouTube memaparkan bahwa 90% video dengan performa terbaik di YouTube memiliki thumbnail yang khusus. Lalu, bagaimana cara membuat thumbnail video YouTube yang menarik? Berikut adalah 2 tips singkat yang terbukti berhasil. Pertama, gunakan banyak kontras. Kalian harus membuat thumbnail dengan kontras warna sebanyak mungkin. Berikut contoh yang saya maksud. Lihat, bagaimana warna yang berbeda-beda ada di thumbnail yang keren ini. Bahkan, mereka menambahkan batas kecil di antara teks dan objek untuk meningkatkan kontrasnya. Kedua, gunakan warna yang menonjol di YouTube. Seperti yang kalian ketahui, platform YouTube sebagian besar berwarna merah, putih, dan hitam. Untuk menjadikannya terlihat menonjol, kalian harus menggunakan warna selain merah, putih, dan hitam pada thumbnail video kalian. Demikian tutorial yang dapat saya bagikan. Jika kalian merasa suka dengan tutorial yang saya buat ini silahkan like videonya, subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik dari saya. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya.